Ya, ya silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang berisi Muhammad Wildan Syakurol, saya Devita Pratiwi Maharani, dan Siti Arafah Nur Hovifah. Pada hari ini, insya Allah kami akan mempresentasikan materi mengenai pasar uang antar bank syariah atau yang dikenal dengan istilah PUAS. Nah, oleh karena itu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wildan. Kepada Wildan, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami akan mempresentasikan tentang pasar uang antar bank syariah atau PUAS. Pendahuluan, memacu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank konvensional maupun bank syariah pada dasarnya bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan karena ketidakmampuan bank tersebut untuk memenuhi likuiditasnya. Oleh karena itu, dalam jangka pengelolaan dana bank, baik yang berupa kelebihan maupun kekurangan dana, maka keberadaan pasar uang menjadi sangat penting hingga sarana mobilitas pengumpulan dana masyarakat untuk memenuhi atau mempertahankan likuiditasnya. Mismatch yang terjadi antara bank di mana terdapat bank yang kelebihan dana dan bank yang kekurangan dana dapat memungkinkan untuk terjadinya pasar uang antar bank. Namun dalam aplikasi bank syariah tidak bisa menggunakan instrumen pasar bank uang konvensional yang dalam kegiatannya menggunakan suku bunga. Oleh karena itu penting dalam jangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana bank syariah, maka dibutuhkan suatu pasar uang antar bank dan perusahaan yang berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Apa itu pasar uang? Pasar uang merupakan tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai untuk membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Menurut Eni Widayati 2014, instrumen pasar uang ada sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, komersial promise, call money, repurchase agreement, dan bank exchange. Pasar uang antar bank atau PUAP, yaitu berdasarkan konvensional. Pasar uang antar bank merupakan kegiatan pinjam meminjam dana antar bank dengan bank lain dengan tujuan transaksi, kemudahan likuiditas uang maupun tujuan lain. Bank yang mengalami surplus dana akan meminjamkan dana kepada bank yang mengalami kekurangan dana. Sebagai kompensasi, bank memberikan pinjaman akan mengenakan suku bunga tertentu. Suku bunga yang ditetapkan itulah disebut suku bunga pasar uang antar bank. Pasar uang antar bank syariah yaitu merupakan kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah maupun valuta asing di mana terjadi proses penanaman dana dari bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana dalam mengatasi proses likuiditas yang terjadi pada internal perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolanya ada Bank Umum Syariah dan Bank US. Pemilik dana ada BUS, UUS, dan BOK. Berdasarkan syariah pasar uang antar bank syariah atau PUAS, landasannya yaitu Al-Maidah ayat 5, hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Ada Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah 275, yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmizi, dan Nasah, yaitu Abu Daud dan Ibnu Majah dari
Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf, kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat-syarat mengharamkan halal dan menghalalkan yang haram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arafah. Baik, selanjutnya ada landasan hukum pasar uang antar bank syariah atau PUAS, di mana hal ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 37 /DSN MUI /10/2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Kemudian ada juga dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 78 /DSN MUI /9/2010 tentang mekanisme dan instrumen pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Lalu diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun /4/PBI 2015 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Namun hal ini diganti dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 22/9/PBI 2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, next. Selanjutnya, Wildan. Bentar Lola. Ya. Nah, selanjutnya itu ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 37 /DSN MUI /10 tahun 2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Nah, untuk ketentuan umumnya sendiri, yang pertama itu pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariat, yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. Jadi, yang berdasarkan bunga itu tidak boleh di pasar uang antar bank syariah. Yang kedua itu, pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi, di dalamnya itu harus terkandung prinsip-prinsip syariah. Yang selanjutnya, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi untuk pasar uang antar bank syariah sendiri ini hanya berlaku untuk jangka pendek saja. Nah, untuk pesertanya sendiri ini terdiri dari bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana dan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Untuk ketentuan khususnya sendiri, akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah yang pertama itu ada mudharabah, musyarakah, qard, wadi'ah, sama as-sof. Dan untuk pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana yang tadi disebutkan, menggunakan akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindah tangankan satu kali saja. Selanjutnya, Bentar Lola lagi. iya. Yang selanjutnya, Bodan. Yang ke-8. Ini Kak. Yang atasnya lagi, Bodan. Sebelumnya. Ya, ini. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan.
Untuk Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 78/DSN MUI /9/2010 tentang mekanisme dan instrumen pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, di mana ketentuannya itu sebagai berikut. Nah, dalam fatwa ini dimaksud dengan yang pertama itu, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, peserta PUAS dalam pasar primer adalah bank syariah sebagai penerima dana dalam kapasitasnya sebagai penerbit instrumen PUAS atau pemilik dana, dan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana saja. Jadi di sini bank konvensional hanya sebagai pemilik dana saja, tidak boleh sebagai pengelola. Selanjutnya, peserta PUAS dalam pasar sekunder adalah bank syariah sebagai penjual atau pembeli instrumen PUAS, bank konvensional sebagai penjual atau pembeli instrumen PUAS juga. Selanjutnya, sertifikat PUAS adalah instrumen bukti kepemilikan investasi yang ditransaksikan dalam PUAS. Pialang adalah perantara perdagangan sertifikat PUAS yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Untuk ketentuan khususnya itu, dalam pasar primer, penerbitan sertifikat PUAS dapat dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Bagi hasil sertifikat PUAS yang diterbitkan berasal dari hasil aset yang menjadi dasar penerbitan, baik aset yang memiliki imbal hasil tetap maupun aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap, sesuai dengan akad. Sertifikat PUAS dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh tempo. Dalam pasar sekunder, transaksi yang dilakukan untuk pengalihan sertifikat PUAS dapat menggunakan akad jual beli atau bai dengan harga yang disepakati. Selanjutnya, penjual sertifikat PUAS dapat berjanji atau wa'ad untuk membeli kembali sertifikat tersebut pada harga yang disepakati di awal. Dalam hal janji untuk membeli kembali tidak dipenuhi, penjual dapat dikenakan sanksi. Jadi kalau misalkan enggak jadi dibeli lagi gitu, penjual tersebut itu dapat dikenakan sanksi karena tidak sesuai dengan perjanjian awal. Transaksi PUAS dapat dilakukan secara bilateral melalui pialang, lelang atau bai muzayadah atau melalui mekanisme lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Transaksi antara peserta PUAS dengan pialang menggunakan akad jualah. Next. Maaf Pak, kalau kayak gini aja nggak apa-apa Pak? Apa? Agak nge-lag kalau dibesarin. Nggak apa-apa, gini aja. Nge-lag ya? Iya. Ya, gini aja. Oke Pak. Yang slide 9, Wildan. Yang di bawahnya. Ya, itu. Nah, baik, selanjutnya itu ada instrumen pasar uang antar bank syariah. Yang tadi di awal itu disebutkan oleh Wildan itu adalah instrumen pasar uang secara keseluruhan, dan ini adalah instrumen pasar uang antar bank syariah, khusus untuk bank syariah sendiri. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu ada SIMA. SIMA itu sertifikat investasi mudharabah antar bank yang diterbitkan oleh Badan Usaha Syariah atau unit usaha syariah yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah. Untuk SIMA sendiri itu menggunakan akad mudharabah. Nah, yang kedua itu ada SIKA. SIKA itu sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antar bank yang diterbitkan oleh Badan Usaha Syariah atau unit usaha syariah sebagai bukti pembelian atau kepemilikan komoditi yang dijual oleh peserta komersial dengan pembayaran tangguh atau angsuran berdasarkan akad murabahah. Untuk SIKA ini akadnya murabahah. Dan untuk SIPA sendiri, sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antar bank yang diterbitkan oleh Badan Usaha Syariah atau unit usaha syariah sebagai pernyataan penerimaan pengelolaan dana
di pasar uang antar bank syariah dengan akad wakalah bil al-istismar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devita. Dipersilakan. Ya, terima kasih Arafah. Selanjutnya mengenai kegiatan yang terjadi di PUAS itu selain adanya penerbitan instrumen PUAS itu sendiri yang tadi sudah dibilang oleh Arafah, ada SIMA, SIKA, dan SIPA. Di PUAS itu juga terjadi transaksi repo syariah. Transaksi repo syariah itu apa? Transaksi repo syariah atau transaksi repurchase agreement, surat berharga syariah berdasarkan prinsip syariah merupakan transaksi penjualan surat berharga syariah oleh peserta PUAS kepada peserta PUAS lainnya yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu yang diperjanjikan. Jadi transaksi repo syariah itu penjualan kembali surat berharga di PUAS kepada kepada peserta PUAS lainnya dan nantinya diperjanjikan untuk dibeli kembali. Selanjutnya, nah untuk teman-teman, tadi kan kita udah bahas tentang SIMA, SIKA, dan SIPA, dan juga transaksi repo. Lalu gimana sih mekanisme untuk transaksinya? Nah, teman-teman bisa buka di peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 22/18/PADG/2020, di mana di dalam surat keputusan gubernur ini sudah lengkap tentang mekanismenya, karena memang mekanismenya cukup panjang dan cukup teknikal, jadi lebih baik teman-teman bisa baca langsung secara lengkap ada di peraturan ini. Selanjutnya, tadi kita udah sedikit menyinggung tentang PUAP dan PUAS. Jadi apa sih persamaan PUAP dan PUAS ini, atau perbedaannya itu apa? Nah, jadi untuk persamaan PUAS dan PUAP, persamaan PUAS dan PUAP itu mereka ini sama-sama instrumen likuiditas, di mana nantinya akan membantu bank yang mengalami masalah likuiditas untuk menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah likuiditasnya. Lalu, PUAS dan PUAP ini sama-sama investasi jangka pendek, di mana waktu maksimalnya hanya 90 hari. Akhir persamaannya adalah pembayaran antara PUAS dan PUAP ini bisa dilakukan dengan nota kredit melalui clearing atau bilet giro Bank Indonesia atau transfer dana secara elektronik. Nah, tadi sudah persamaan, sekarang perbedaan PUAS dan PUAP. Apa perbedaan PUAS dan PUAP? Tentunya pasar uang antar bank syariah ini tidak mendasarkan transaksinya pada suku bunga, berbeda dengan PUAP, di mana PUAP ini seluruh transaksinya berdasarkan suku bunga, yang mana itu nggak boleh dalam prinsip syariah. Lalu pesertaan dalam PUAS ini, dalam PUAP ini itu ada bank konvensional dan bank syariah, di mana mereka dua stakeholder ini boleh melakukan pengelolaan dan juga pemilikan dananya. Namun di PUAS hanya bank syariah lah yang boleh mengelola. Lalu bank konvensional hanya boleh memberikan dana di pasar PUAS. Lalu selanjutnya perhitungan imbalan piranti PUAS itu tidak mengikuti sama sekali perhitungan bunga dibanding bila PUAP ini benar-benar semua instrumen ini komponen utamanya perhitungan imbalannya itu adalah bunga. Lalu dikatakan juga risiko yang timbul dari aktivitas transaksi pada PUAS ini relatif jauh lebih kecil dibandingkan risiko pada PUAP. Selanjutnya, nah, lalu bagaimana sih perkembangan pasar uang antar bank syariah di Indonesia itu sendiri? Nah, hingga saat ini perkembangan pasar uang antar bank syariah atau PUAS ini belum sesuai dengan harapan, di mana nilainya masih jauh tertinggal dibandingkan pasar uang antar bank atau PUAP. Nah, sebagai gambaran aja gimana tertinggalnya, jadi transaksi pasar uang antar bank
atau PUAP pada bank konvensional ini, rata-rata harian seluruh tenor mencapai 16,61 triliun pada Desember 2018. Nilai ini tumbuh 35,70% dibandingkan dengan Desember 2017, yaitu sekitar 12,24 triliun. Nah, sedangkan transaksi pasar uang antar bank syariah di PUAS ini, menurut Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SKKI) per Desember 2018, volume rata-rata harian dari PUAS ini seluruh tenor berjumlah 916 miliar. Nah, ini terlihat bedanya jauh banget. Si PUAS masih miliar, untuk PUAP sudah triliun. Nah, untuk ini sendiri, nilai ini naik 18,49% dibandingkan posisi yang sama di 2017 sebesar 773 miliar dari konten.id. Nah, kan kelihatan banget di sini antara PUAP dan PUAS itu masih terdapat kesenjangan yang sangat jauh. Nah, kenapa sih terjadi? Hal ini terjadi karena masih terbatasnya instrumen pasar uang antar bank syariah. Hal tersebut menyebabkan PUAS belum dapat tumbuh secara optimal. Kondisi ini juga disebabkan oleh karakteristik perbankan syariah dalam mengolah likuiditasnya, yang antara lain melalui instrumen operasi moneter, antara lain itu ada FASBIS dan SBIS. Jadi kalau dilihat dari artikel-artikel yang ada, memang bank syariah ini masih cenderung kurang berminat ke pasar uang antar bank syariah, kayak gitu. Jadi lebih minat ke FASBIS atau SBIS. Dan itu untuk perkembangan terakhir sendiri, menurut laporan ekonomi dan keuangan syariah 2019 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, tingkat indikasi imbal hasil PUAS sepanjang 2019 ini bergerak semakin menurun dan berada di bawah tingkat imbalan PUAP dan BI 7-day reverse repo rate. Pada tahun 2019 ini, transaksi pasar uang antar bank berdasarkan syariah atau PUAS ini masih didominasi oleh penerbitan sertifikat investasi mudharabah antar SIMA. Jadi yang mendominasi itu adalah SIMA, meskipun ada alternatif lain, yaitu menggunakan instrumen sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antar bank atau disebut SIKA. Fleksibilitas terhadap opsi pengalihan kepemilikan sebelum jatuh tempo itu menjadi keunggulan dari SIMA dibandingkan SIKA. Jadi bank syariah ini lebih memilih untuk menggunakan SIMA. Nah, dalam periode 2019, jumlah SIMA yang diperdagangkan dalam valuta rupiah sebesar 164 triliun, sedangkan transaksi dalam valuta asing sebesar 138,5 $100 Amerika Serikat, sedangkan yang tadi SIPA, sertifikat pengolahan dana berdasarkan prinsip syariah, itu baru diluncurkan pada 20 Juli 2020, jadi kami belum memiliki data perkembangannya. Selanjutnya, kesimpulannya, sebenarnya pasar uang antar bank syariah atau POS ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah likuiditas yang dihadapi oleh bank syariah dengan cara yang tidak melanggar syariah. Namun memang perkembangannya ini masih kurang, sehingga pengembangan instrumen PUAS perlu dilakukan untuk mengoptimalkan keberadaan pasar uang antar bank syariah itu sendiri. Selanjutnya, sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, ada tanggapan? Ada tanggapan dari kelompok ini nggak? Kelompok siapa sekarang penanggap? Langsung forum. Halo? Kelompok minggu lalu, ada tanggapan? Sekarang tanggal 23 deh.
Halo, silakan. Ya, tanggapan, pertanyaan, silakan. Halo. Yodan? Ya, Pak. Silakan Ya, dipandu. Pak. Kalau ada pertanyaan, silakan dipandu aja. Ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya langsung aja. Ada yang pengen bertanya atau menanggapi tentang puas sama puat pasar uang? Guys, ada yang pengen bertanya? Nggak ada kayak Pak. Belum ada yang mau bertanya. Adib Ova. Puas itu apa puas? Adib. Ya, Pak. Puas itu apa puas? Puas itu apa? Adib. Pasar uang Bank Syariah, Pak. Pasar uang Bank Syariah? Pasar uang antar bank syariah. Apa artinya? Apa hubungannya dengan ALMA? Dengan Asset Liability Management kemarin apa? Minggu lalu saya kayak nggak hadir, Pak. Waduh. Atau apa hubungannya? Saya nggak usah, makanya karena nggak hadir, saya tanya kamu, apa hubungannya? Kan direkam, kamu bisa cek. Apa hubungannya dengan ALMA? ALMA itu apa ALMA? Asset Liability Management. Apa hubungannya? Aduh, ini gara belajar online tuh kayak gini ya. Nudia. Nudia Istriana. Iya, Pak. Apa hubungan antara yang kamu tahu ya? Yang Nudia tahu antara ALMA dengan UAS itu apa hubungannya? Kalau yang saya tahu, kalau ALMA itu Asset Liability Management kan. Nah, kalau ALMA itu menggambarkan posisi keuangan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, itu tuh bisa dijadiin untuk tolak ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Terus apa hubungannya dengan PUAS? Hubungannya dengan PUAS itu, bentar Pak. PUAS itu jangka pendek atau jangka panjang? Jangka panjang. PUAS. Oh, jangka pendek Pak. PUAS jangka pendek. Iya. Instrumen ALMA apa?
Aset, liability, aset dan liability. aset itu apa? Aset itu yang apa? Sebentar, Pak. Kekayaan perusahaan, Pak. Kekayaan. Aset. Iya. Beda loh. Aset dengan wealth itu beda loh. Kalau kekayaan itu wealth ya. Ya, aset bank itu memang kekayaan bank, bukannya titipan dari nasabah. Iya, masuk ke titipan nasabah berarti ya, Pak. Antara aset dengan wealth itu beda ya. Baik, Beda ya. Jadi bank itu mengelola bukan kekayaannya, kekayaan orang lain, uang orang lain. Nah, itu uang orang lain, ya, itu kewajiban bank. Ya, mungkin dalam satu neracanya dianggap aset kalau kemudian didistribusikan dalam portofolio asetnya. Itu aset manajemen berarti. Nah, coba Olga Ulia. Aset kan banyak ya, kelas asetnya ya. Iya, Pak. Ada Olga. Iya, Pak. Banyak kan ada yang tadi pasar uang jangka puas itu apa? Puas? Jangka pendek, jangka panjang tadi. Uang antar bank syariah. Jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek. Jangka pendek. Berarti kalau di komponen neraca adanya di apa? Puasnya, Pak. Puas itu penempatan di puas itu adanya di apa? Di statement financial position bukan, Pak? Ya apa nama ininya? Oh, aset. Oh, ini liabilitas. Oh, liabilitas. Kan aset katanya. Oh, aset ya, Pak. Aset. Nah, asetnya bagian apa? Secara akuntansi dianggap sebagai apa? Paham nggak? Penempatan di bank. Terus penempatan tadi kan sudah dibahas tadi apa tuh? Coba balik lagi. Siapa yang presentasi tadi? Wildan? Bila coba ada coba komponen ini apa coba? Coba komponen ini mana? Komponen ini puas instrumennya. Nah, itu tuh. Barusan. Nah, tuh, coba siapa? Kalau enggak, ini sebagai apa kalau di neraca? Nih, instrumen pasar uang nih. SBI, ini apa? Misalnya Olga nih Satu lancar bukan? Direktur Utama BSM misalnya. Ini kita tempatkan di pasar uang atau tempatkan di SBI. Nah, ini sebagai apa dalam aset? Aset lancar bukan, Pak? Iya, aset lancar apa? Nama akunnya. Kalau puas itu, iya. Kalau puas itu pasti lancar, relatif lancar ya. Karena kan jangka pendek kan tadi bilangnya. Nah, ini sebagai apa nama akunnya? Coba cek yang kemarin yang sudah saya share. Boleh coba jawab gak, Pak? Siapa ini? Dimas. Dimas. Iya. Deposit di other financial institution bukan, Pak? Saya tanya SBI. Saya tanya SBI. Apa? Short term investment bukan, Pak? SBI ada kan, pendapatan di BI ada kan? Penempatan di BI kan bisa sebagai GWM, bisa sebagai apa, beli SBI. Ya, paling atas nih biasanya. Nah, baru yang barusan disebut oleh Dimas, apa itu? Penempatan di bank syariah yang lain ya. Ya, jadi ini itu semua nih, ya, ini semua ini instrumen pasar uang ini, ya, itu dalam neraca kira-kira seperti itu. Ya. Kan semakin ini semakin panjang kan? Aset kelasnya semakin maturity-nya semakin lama ya. Kan di situ ada apa tuh? Coba dicek lagi.
Kamu nggak bahas Alma nggak di sini tadi? Wildan enggak ya? Kira-kira seperti Gimana, Pak? ya? Jadi kira-kira apa menurut ini kita? Jadi Alma dengan PUAS itu apa? Asset liability management. Berarti kan ini lebih ke arah aset manajemen ya. Aset manajemen ya. PUAS Ya. itu ya bisa juga liability management karena kalau kita sebagai entitas yang lainnya ya. Kalau kita menempatkan berarti aset manajemen ya. Kalau kita menerbitkan berarti kan liability management ya. Dan ini akunnya itu tadi ya, akunnya tadi penempatan di SBI ya, penempatan di bank yang lain ya. Nah, ada juga surat berharga pasar uang nih, SPPU ya. Di surat berharga berarti kan kalau SBSN kan penerbit surat berharganya adalah pemerintah kan. Ada juga corporate sukuk juga bisa surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan bisa juga ya. Di misalnya Wika misalnya ya, untuk membiayai proyeknya bisa menerbitkan sukuk ya, corporate sukuk namanya ya. Tapi itu kalau bank itu biasanya cari yang temannya dulu lah, yang paling liquid dulu gitu ya, yang paling liquid dulu. Apa biasanya? Tentu yang temannya kan, teman bank itu ya bank yang lain. Nah ini surat berharga pasar uang gitu ya. Atau bisa juga sertifikat deposito, commercial forms ya, call money dan itu kan karakternya yang berbeda ya, disesuaikan dengan kelas aset yang diharapkan ya, disesuaikan dengan liabilitasnya seperti apa kita, apakah liabilitas ini jangka pendek jangka panjang ya. Kalau liabilitas jangka pendek masuk ke kelas aset jangka panjang, bahaya, bisa mismatch kan. Nah makanya kan biasanya at least ya liabilitasnya untuk yang jangka pendek ya tentu masuk ke kelas asetnya yang jangka pendek juga ya. Yang jangka panjang bisa proporsi, jadi minimum proporsinya yang sama gitu, sehingga dari sisi mismatch ya, dari sisi likuiditas juga terjaga gitu. Ketika ada nasabah itu atau deposan itu meminta kembali dananya, itu bank itu punya kemampuan untuk bisa mengembalikan dana-dana pihak ketiga. Itu ya. Nah, ini juga ada hubungannya dengan kuliah nanti minggu depan ya. 11 12 minggu depan terkait kebijakan moneter. Ya, tadi bahkan disebut bahwa oleh BI kan PBI ya, Peraturan Bank Indonesia. Apa hubungannya dengan BI? Bukannya urusan OJK ini? Kira-kira apa? Elsa. Hubungannya apa? Elsa Putri. Elsa. Apa hubungan ini dengan kebijakan moneter? Halo? Elsa, ada Elsa? 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 Iya, Pak. Ya, apa hubungannya dengan kebijakan moneter ini? Ini hubungannya dengan aspek mikro ya bank itu sendiri dengan aspek yang lebih makro ya, ke industri perbankan atau sistem perbankan. Kita kan kuliah sistem perbankan nih, dengan bahkan kebijakan moneter. Apa hubungannya? UAS ini dengan kebijakan moneter apa hubungannya? Coba dari instrumen ini apa yang terkait dengan kebijakan moneter? Atau otoritas moneter itu apa? Elsa, otoritas moneter di Indonesia apa? Saya masih kurang paham, Pak. Otoritas moneter di Indonesia siapa? Yang memiliki kebijakan moneter di Indonesia itu siapa? BI, Pak.
BI. Nah, coba ada yang namanya BI kan situ di instrumen pasar uang. Ada? Ada nggak? Sertifikat Bank Indonesia. Nah, coba apa hubungannya? Misalnya sekarang orang tuh sekarang nih di masa COVID ini perlu likuiditas apa kelebihan likuiditas sekarang? Perlu uang atau tidak perlu uang? Menurut Elsa? Perlu uang, Pak. Perlu likuiditas. Nah, kalau perlu likuiditas artinya apa? Perlu likuiditas apa kebijakan BI? Menaikkan atau menurunkan? Menaikkan, Pak. Loh, menaikkan? Menaikkan orang pada simpan di SBI dong. Hah? Kalau menaikkan, coba. Nih kita Bank Syariah nih. Wah, BI-nya menaikkan suku bunga atau SBI Syariah gitu ya. Sudah kita simpan di BI aja lah. Orang lagi butuh uang. Masyarakat lagi perlu uang. Hah? Berarti menurunkan ya, Pak? Menurunkan ya. Ya. Ini saya makanya ini kuliah ini ada hubungannya ya. Sebenarnya nanti itu ke depan ekonomi moneter itu akan jadi mata kuliah tersendiri ya, moneter syariah ya. Karena itu penting ya. Menjaga inflasi, menjaga nilai tukar ya, seterusnya. Nah, ini hubungannya dengan kebijakan moneter adalah ini. Ya, coba saya share ya. Oh ya. Suku bunga turun nih 20 November baru kemarin ya. Kemarin SBI RDG BI memutuskan menurunkan suku bunga BI ya. Ya ini kan nama teknisnya ya. Sebesar 25 basis point menjadi 3,75. Nah, ini acuan namanya. Ini tingkat bunga acuan ya, artinya akan diikuti oleh semuanya. SWBI juga sama, turun ya rate-nya. Ya. Bahkan nanti suku bunga kredit, suku bunga ini akan turun semua. Coba kalau suku bunga kredit atau murabahah, kalau Bank Syariah itu murabahah selling rate, itu akan turun semua. Mudharabah akan turun semua. Artinya apa? Nanti kan ada ekspansi gencar-gencaran ya, akan ekspansif ya. Kredit nanti akan semakin pembiayaan akan semakin dipermudah karena kan murah suku bank itu. Ya, jadi untuk mendorong perekonomian ya, sebutnya itu menaikkan likuiditas gitu ya. Itu caranya adalah menurunkan ya opportunity cost ya, menurunkan opportunity cost memegang uang namanya. Ya. Jadi itu hubungannya dengan dengan suku bunga ya, suku bunga Bank Indonesia ya, sertifikat Bank Indonesia atau SBI ya. Itu hanya salah satu ya, maksudnya ini kan nanti terkait dengan ini kan acuan ya, sebenarnya acuan itu nanti akan diikuti yang lain ya, akan diikuti yang lain ya. Coba sekarang saya tanya lagi. Tadi instrumennya ada berapa? Tiara ada Tiara? Tiara? Iya, ada, Pak. Ya. Instrumennya seperti apa tadi? Instrumen apa tadi? Instrumen puas itu apa?
Catat nggak? Jadi secara umum tadi apa? Instrumen PUAS itu adalah instrumen-instrumen aset ya. Ya kalau penempatan ya, bank syariah yang sifatnya jangka pendek, short term ya. Short term. Baik ini penempatannya di Bank Indonesia atau di bank yang lain atau instrumen-instrumen lain di PUAS. Ya PUAS juga bank syariah maksudnya. Jadi penempatan di bank yang lain gitu ya, penempatan di bank syariah yang lain. Ya. Jadi ini short term ya. Ini short term ya. Short term. Oke, silakan ada pertanyaan lagi kepada kelompok ini. Banyak loh pertanyaannya sebenarnya. Saya Pak izin bertanya. Silakan ke kelompok itu ya. Ya, untuk kelompok kan belakangan ini lagi ramai ya Pak tentang merger bank syariah. Nah, itu berpengaruh nggak sih ke PUAS maupun PUAP-nya? Itu aja sih Pak, makasih. Silakan kelompok itu jawab dulu. Tadi maaf, punten apa yang berpengaruh? Saya kurang kedengeran. Ini kan merger bank syariah kan lagi ini ya, lagi hangat diperbincangkan. Nah, itu berpengaruh nggak sih ke PUAS kayaknya ya, terutama ya, atau PUAP sekalipun? Itu aja sih, makasih. Sebelumnya, mohon maaf, Vin, kita kurang tahu masalah yang itu. Mungkin kita cari dulu, atau mungkin Wildan Arofah ada yang tahu masalah ini, karena aku juga baru dengar sih. Boleh izin menjawab. Oke. Terkait mergernya 3 bank syariah ya, BS, Syariah Mandiri, BRI S, Bank Syariah, Bank Republik Indonesia Syariah, itu menggabungkan aset tapi kayak pembagiannya presentasi gitu. Jadi mungkin di PUAS ini dananya jangka pendek, jadi kayak nggak ada kaitan. Kalau merger itu kan jangka panjang, jadi kesepakatan investasi sama-sama bareng-bareng jangka panjang gitu. Tapi kalau buat kan jangka pendek. Jadi mungkin kalau dari dana lain kayak investasi dari retail mungkin ada, atau perusahaan atau BI. Tapi terkait mergernya tuh itu tuh kayak bareng-bareng gitu, membuat bank syariah yang lebih besar gitu, cakupan kapital, market kapitalnya. Itu mungkin ada koreksi kalau salah. Mau nambahin Wildan. Tadi aku sempat baca sedikit. Iya benar kata Wildan, ini itu berpengaruhnya di pasar modal. Karena masalahnya ini mengenai saham itu investasi jangka panjang. Jadi untuk pasar uang sendiri antara bank syariah, PUAS mungkin tidak terpengaruh karena memang beda antara pasar uang dengan pasar modal itu berbeda. Jadi tidak berpengaruh sepertinya. Mungkin dari Pak Iqbal bisa menambahkan, Pak. Nanti saya kuliah. Ya, Pak. Ya, nanti ya. Oke. Silakan pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Alia, ada pertanyaan Alia?
saya sudah cukup, Pak. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Oke, terima kasih ya kelompok apa nih? Kelompok Wildan dan kawan-kawan atas presentasinya. Baik, kita sekarang akan membahas itu ya. Bukan Alma. UAS ya. Sebagaimana tadi oleh kelompok Wildan dan kawan-kawan. Baik, kita sekarang akan memasuki materinya ya. Materi, ini bisa kalian baca ini. Kan mahasiswa zaman sekarang bisa baca ya. Sudah masuk ya. Pasar uang antar bank syariah ya. Ingat, ini ada uang, artinya uang antar bank pasar ya. Berarti ini memperjualbelikan uang ya. Memperjualbelikan uang. Wah, money market dong. Nah, bahasa Inggrisnya money market ya. Money market. Money market itu sebenarnya jangka pendek, betul ya. Kan ada banyak ya market tuh ya. Ada money market, ada capital market lah. Ya. Jadi kalau money market itu ya uang kan liquid, aset yang liquid kan, uang itu ya. Tapi uangnya bukan hanya uang kertas itu ya, tapi uang ya antar hanya pindah saldo aja gitu ya. Hanya pindah saldo sebenarnya. Kalau di pasar uang antar bank itu bukan berarti uangnya pindah gitu kan. Pindah bank ini ke bank ini, enggak. Hanya akunnya saja yang berbeda-beda. Yang berubah-ubah ya antar bank itu. Nah, ini sifatnya jangka pendek. Sifatnya jangka pendek, money market ya. Nah, kalau capital market ini jangka panjang. Jangka panjang ya, misalnya pasar modal. Itu jangka panjang. Dan kurang liquid. Ya, kurang liquid. Beda dengan money market. Ya. Dibedakan itu ya. Nah, ini antar bank berarti pelakunya adalah bank. Ya, bank syariah. Dan ada bahasa syariah di sini berarti pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya. Jadi kita kan belajar dari lafadznya dulu, dari apa? Dari apa? Lugotnya dulu gitu ya. Bahasa ininya buat lugotnya dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi uang yang dipasarkan antar bank syariah ya. Dan tentu saja harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya. Oke. Nah, ini ada hubungannya dengan ALMA yang kemarin kita sebut ya. Asset Liability and Management. Ya, tentu kemarin kita bahas bahwa ALMA itu tujuannya kan menciptakan struktur portofolio dari sisi aktiva atau pasiva ya. Karena nama lain ALMA kan aktiva and pasiva ya, manajemen aktiva atau pasiva. Jadi aset itu aktiva, pasiva itu liability. Ya, secara konsisten, terkoordinasi dan terpadu sehingga tujuannya memaksimalkan keuntungan. Saya bukan hanya memaksimalkan keuntungan, tentu juga liquid ya. Karena bagi bank likuiditas itu penting ya. Likuiditas itu penting ya. Ketika zaman krisis ya atau sekarang nih sebenarnya masalahnya bukan masalah bank itu tidak punya asetnya sebenarnya. Ya misalnya zaman 97 98 gitu ya. Itu bukan masalah bank itu tidak memiliki aset. Ini kan banyak DPK nasabah tuh, dana pihak ketiga nasabah itu kan sudah dalam bentuk deposito, dalam bentuk tabungan dan seterusnya disimpan di bank. Lalu kemudian bank itu kemudian salurkan menjadi aset-aset yang kurang liquid, misalnya jadi perumahan, jadi apa kendaraan atau jadi apa pembiayaan perusahaan dan seterusnya. Jadi secara nominal itu ada gitu ya. Misalnya asetnya apa liabilitas banknya misalnya 1 triliun, ya more or less aset banknya pun ya 1 triliun juga, ya more or less segitu. Tapi dalam bentuk kelas aset yang berbeda. Nah, kenapa dijadikan kelas aset yang berbeda? Ya tentu ini tujuannya kan profitabilitas. Kenapa sih bank maunya di kredit KPR misalnya? Kan KPR kan lebih tinggi rate-nya daripada SBI ya.
ya. Jadi ada ini nih, ada dilema ya antara liquidity dan profitability ya. Jadi semakin liquid itu biasanya tidak semakin profitable ya. Semakin liquid itu tidak profitable. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan nih. Coba kalau kita ngasih permodalan kepada misalnya tukang bakso tapi besok harus kita kembalikan. Ya tentu tukang bakso itu mau nggak mau nggak bisa kalau gitu, atau bahkan kalaupun mau ya hanya rate misalnya bagi hasilnya sedikit kecil sekali gitu kan, bahkan orang tidak mau ya. Tapi semakin long term ini biasanya akan semakin menjamin profitabilitas, atau biasanya ya rate of profitability-nya tinggi juga ya, sehingga liquidity kan masalah safety ya. Jadi safety, semakin liquid tentu semakin safe bagi bank, karena untuk memenuhi dana nasabah ya, kalau ada rush besok misalnya ada penarikan dana nasabah, itu kan amanah kan, banknya safe gitu kan. Jadi liquidity itu adalah safety dari bank. Tetapi kalau semua aset itu liquid semua, ya tentu margin bank nanti akan sedikit ya. Misalnya bank syariah semuanya kelas asetnya dimasuk di SBI, ya tadi 3,75%. Sedangkan misalnya bagi hasil deposito mudharabah misalnya itu berapa persen, misalnya 2%, 3% misalnya. Itu kan berarti spread-nya cuma berapa? 3,75 kurangi 2 kan cuma 1,75%, kecil sekali. Beda misalnya dengan kalau ada financing ke siapa? Ke KPR misalnya, untuk pemilikan perumahan, misalkan berapa 7%, bahkan bisa 12%. Jadi memang ada mismatch ya, antara liquidity dengan profitability ya, ada atau mismatch trade off ya, ada trade off ya. Jadi bank itu harus mengalokasikan dananya dalam bentuk aktiva produktif ya. Kenapa harus produktif ya? Kan bank kan tujuannya untuk memperoleh laba ya, laba. Jadi bank itu kan investment ya, investment manager sebenarnya. Namun di sisi yang lain, bank juga harus memperhatikan liquidity ini, safety ini, ya, agar tidak menghadapi risiko yang dapat merugikan pihak bank atau bahkan merugikan nasabah. Ya, ketika krisis orang itu rush ke bank. Kalian mungkin belum merasakan ya, tahun 97, 98 tuh orang tuh ngantri. Sementara bank tidak punya uang cash, tidak punya dana cash, tidak punya dana liquid, karena aset-asetnya sudah lari ke aset-aset yang tidak liquid. Makanya kemudian ada bailout. Siapa? Dari BI. Bailout itu bukan berarti ada tidak ada backupnya, ada backupnya apa? Aset-aset yang dimiliki bank itu dalam bentuk properti, dalam bentuk pembiayaan ke perusahaan-perusahaan, ya. Jadi bailout itu kemudian aset-aset bank itu kemudian ditransfer kepada BLBI namanya, badan yang mengelola aset, ya. Jadi kemudian aset itu dijual oleh pemerintah, walaupun ya di sini banyak kasus korupsi ya di situ tuh. Tapi intinya seperti itu. Jadi mengalihkan likuiditas ya, mengalihkan liquidity, mengalihkan dari yang liquid menjadi tidak liquid ya. Tentu ada trade off-nya, sehingga perlu nih oleh bank itu untuk bisa membalancekan nih ya antara liquidity dengan profitability. Itu kira-kira ya. Nah, makanya ada indikator ya di Basel 3 ya. Basel 3 ini internasional ya, global ya. Jadi ketentuan Basel 3 itu misalnya ada liquidity coverage ratio ya. Artinya apa? Aset yang sangat liquid proporsinya berapa gitu ya. Dibandingkan dengan net aset 30 hari ya. Jadi LHQ itu liquid ya. Jadi sangat liquid nih dan berkualitas gitu kan, berkualitas. Itu dibandingkan dengan net asetnya bank itu selama 30 hari berapa. Nah, ini harus nilainya itu more or less lah lebih dari 100%. Jadi at least untuk 30 hari ke depan ya, itu bank itu bisa mengembalikan likuiditas at least jangka pendeknya gitu ya. Ini kan
untuk bisa menguji ya kesiapan atau ketahanan bank tersebut dalam jangka pendek ya. Jadi ini ketentuan Basel III itu jadi tidak serta-merta nih bank itu larikan semuanya ke aset-aset yang memang menguntungkan gitu, tapi jangka panjang tidak liquid. Ya, makanya harus ada balancing di sini ya. Harus ada balancing di sini. Ya. Jadi LHKK ini mencakup aset yang berpotensi tinggi untuk diubah dengan mudah ya. Dan cepat menjadi uang tunai. Ya, tadi misalnya penempatan uang di bank syariah yang lain yang ada di pasar uang. Nah ini, yang ada di pasar uang. Jadi pasar uang kan bisa cuma 1 minggu, 2 minggu. Jadi kan pasti sementara uang ini tidak menganggur disimpan saja sebagai cash. Ya kalau cash kan sama sekali tidak ada nisbah bagi hasilnya misalnya. Coba kalau ada bank syariah yang lain yang membutuhkan likuiditas, ya sudah kita bagi hasilkan saja, ya atau misalnya bank umum syariah dengan BPR, nah bisa juga seperti itu. Jadi di pasar uang gitu ya, makanya UUS, BUS atau UUS, ya. Jadi pasar uang itu adalah jembatan sebenarnya, ya. Ini jangka pendek, betul, tetapi at least masih profitable gitu ya. Dan bagi pihak yang lain yang sifatnya membutuhkan likuiditas ada juga gitu ya. Ada juga sumber pembiayaan ya atau sumber pendanaan ya bagi kita misalnya satu bank syariah yang memiliki membutuhkan likuiditas jangka pendek ya beberapa bulan gitu ya. Nah, ini bisa larinya ke pasar uang gitu ya. Pasar uang. Ya, atau misalnya ini nih kayaknya zaman sekarang nih corona ya, COVID. Relatif penempatan di SBI itu besar sekali sekarang itu. Penempatan di SBI dan juga SBSN itu besar sekali. Karena apa? Uang nasabah itu simpan di bank syariah itu banyak sekali. Sementara pembiayaannya sedikit. Karena apa? Ya siapa orang yang mengajukan pembiayaan? Sehingga bank syariah itu kebanyakan ya larinya sekarang ke instrumen-instrumen keuangan yang short term, nggak long term. Misalnya beli SBI yang 3 bulanan gitu atau SBSN yang kemudian bisa diperjualbelikan lagi yang liquid gitu ya. Sehingga kalau at least beberapa bulan ini membutuhkan pembiayaan bisa dijual lagi. Nah, itu kira-kira pasar uang pasar uang antar bank syariah itu seperti itu ya. Jadi betul ada intinya itu di likuiditas ya, di likuiditas karena pasar uang itu sifatnya liquid atau jangka pendek. Ya. Nah, hanya berbeda antara pasar uang yang konvensional ya dengan syariah. Bedanya apa? Itu di akad-akadnya. Ya, kalau di bank konvensional misalnya itu kas yang liquid ya. Giro pada Bank Indonesia atau SBI ya, ini GWM ya, giro wajib minimum nih yang wajib ini. Misalnya 5%, bisa 10%. Ini juga instrumen kebijakan moneter nih. Kalau ini kan wajib nih. GWM itu ibarat simpanan wajib ya, bank perbankan itu di Bank Indonesia ya. Di Bank Indonesia misalnya 10% atau 5%. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh kepada likuiditas ya. Biasanya di situasi di mana masyarakat di mana pembank itu membutuhkan likuiditas, ya BI menurunkan GWM, ya, menurunkan GWM, ya. Di mana bank itu tidak memerlukan likuiditas, BI menaikkan GWM, atau perekonomian tidak memerlukan menaikkan GWM. Misalnya terjadi inflasi, wah, ini uang beredar kan banyak, di masyarakat kan banyak atau sistem perbankan banyak, ya. BI menaikkan GWM sehingga ada kewajiban bank syariah atau perbankan itu masuk kepada GWM sehingga uang yang ada itu tarik, ya, tarik. Nah ini coba mungkin minggu depan ya bahwa ini salah satu instrumen kebijakan moneter ya, salah satu instrumen kebijakan moneter yang cukup efektif ya untuk meningkatkan atau menurunkan likuiditas ya. Isu sekarang Bank Sentral Amerika juga sama ya. Makanya jangan heran ya kalau dulu tuh Alan Greenspan, sekarang itu Jerome Powell ya.
itu lebih powerful daripada Donald Trump. Kalau misalnya Jerome Powell bilang ini tidak liquid nih, likuiditas nih terlalu tinggi nih. Wah, orang itu sudah kalau likuiditas misalnya US dollar terlalu tinggi nih, wah orang udah panik. Kenapa? Berarti US akan menarik uangnya lari kepada bank sentralnya, sehingga aliran dana asing akan dari Indonesia akan lari balik lagi ke Amerika. Berarti kan nilai tukar akan rendah, nilai tukar rupiah akan semakin terdepresiasi lagi karena uang dolarnya masuk lagi ke Amerika, atau uang-uang di Amerika akan ketarik semua, bahkan bisa terjadi stimulus ekonominya juga akan serat karena uang itu tidak ada di sistem perekonomian. Ya, jadi ini jangan kira nih masalah GWM gitu ya atau Fed Fund Rate ya, kalau di Amerika ini luar biasa. Makanya ada istilah gitu ya, kalau Jerome Powell atau siapapun gubernur Bank Sentral Amerika mendehem, itu orang tuh memperhatikan. Beda kalau hanya Donald Trump atau presiden Amerika yang lain gitu kan, itu dia hanya mempunyai keputusan fiskal untuk negara Amerika. Tapi kalau gubernur Bank Sentral Amerika ini kebijakan moneter, dan ini bukan berlaku untuk hanya negara Amerika, ini juga berlaku untuk siapa? Untuk seluruh dunia, karena kita patokan perdagangan internasional lewat dolar. Kalau dolar ingin ditarik, bagaimana nilai tukar rupiah, dan ini berlaku untuk semua negara di dunia. Gitu ya. Jadi giro pada bank sentral itu ya, atau sertifikat bank sentral itu ini instrumen yang liquid dan cepat. Makanya orang itu sangat aware gitu kan, bagaimana keputusan-keputusan misalnya yang tadi saya sebut ya, ini keputusan-keputusan ini nih, keputusan-keputusan tadi apa? BI itu menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunganya, itu sangat diperhatikan oleh pasar gitu ya, karena ini terkait bagaimana pandangan BI, uang itu ada atau tidak, uang itu sangat liquid atau terlalu berlebihan atau tidak ya, atau bagaimana respon inflasi ke depan. Kalau BI menganggap ini bahkan akan ada inflasi ya, atau terjadi deflasi, wah ini sudah tercermin dari kebijakan yang bank sentral yang ada. Nah sekarang misalnya kenapa BI rate itu diturunkan? Karena apa? Bagi BI ini likuiditas itu perlu ya, di pasar itu perlu uang sekarang itu, sehingga biarkan saja, biar suku bunganya nanti turun, segala macamnya turun, Fed Fund suku bunga bank syariahnya, bank konvensional turun, atau mudorobah selling rate-nya turun, mudorobah marginnya itu turun semua, sehingga akan merangsang perekonomian. Gitu ya. Makanya di Amerika sekarang mendekati zero ya, mendekati nol nih sertifikat bank sentralnya. Karena apa? Ya saking ingin liquidnya ketika perekonomian seret gitu ya. Perekonomian seret. Nah, itu di bank konvensional ya. Dan juga antar bank ya, aktiva antar bank ya. Jadi ini berarti penempatan di bank yang lain. Nah, ini menurut ini bagi bank konvensional. Nah, bagi bank syariah tentu namanya sertifikat Bank Indonesia yang syariah ya, SBIS ya, SBIS, atau komponen yang lain ya, misalnya yang meliputi giro ya, tabungan, deposito berjangka, kewajiban segera, dan lain-lainnya. Jadi intinya adalah bahwa pasar uang antar bank syariah itu tentu instrumennya pun disesuaikan dengan ketentuan syariah ya. Tidak bisa ada unsur riba ya, tidak bisa ada unsur maghrib ya, maisir, goror, riba, dan seterusnya. Yaitu ada nggak di pasar uang? Ada yang seperti itu. Berarti akad-akadnya bisa mudorobah, bisa musyarakah ya, bukan musyarakah berarti mudorobah, bisa juga wadiah, bisa juga jualah tadi ya, bisa juga sorof kalau exchange rate gitu ya, bisa juga akadnya
akad-akad syariah yang lain yang itu tidak berlawanan dengan prinsip syariah. Bahkan di DSN sudah mengeluarkan ya fatwa DSN yang mengeluarkan bahwa pasar uang antar bank syariah itu seperti apa, akad-akad yang diperbolehkan seperti apa. Itu ya. Nah, apa itu risiko likuiditas? Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Ya. Termasuk kewajiban untuk membiayai aset yang dimiliki. Nah, itu kira-kira risiko likuiditas. Nah, ini ada dua sebenarnya, ada dua jenis ya. Endogenous liquidity itu yang berhubungan dengan ketidakmampuan untuk menjual aset di pasar secara cepat. Ya. Jadi banknya tidak mampu menjual asetnya mungkin karena tidak laku atau mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar gitu ya. Bisa juga yang sifatnya exogenous liquidity. Exogenous liquidity itu apa? Ketidakmampuan bank dalam mendapatkan pendanaan di pasar uang. Berarti nyari dana tapi tidak ada instrumen yang tepat gitu ya. Atau tidak ada yang sesuai dengan karakter dari asset liability management masing-masing bank tersebut. Ya. Nah, ini Treasury dan Alma. Nah, manajemen Alma itu apa sih tujuannya? Tentu untuk mencakup liquidity bank secara keseluruhan ya, baik valuta asing ya, GWM juga posisi devisa neto itu ya. Mengelola primary and secondary reserve ya, ini pembedaan aja reserve ya. Ada primary reserve itu kas, giro dan penempatan di bank sentral ya. Secondary reserve itu surat-surat harga jangka pendek ya. Jangka pendek simpanan pada bank yang lain. Jadi ini bisa dikategorikan tuh aset yang liquid di atas itu ada dua ya. Primary ya, primary reserve dan secondary reserve ya. Nah, itu dikelola juga ya. Oke. Mencari dan menempatkan dana baik rupiah valuta asing dalam usaha memelihara likuiditas ya. Jadi kalau kita perlu dana liquid ya, kalau kita memerlukan dana liquid, kalau kita ingin ya menerbitkan aset yang liquid karena kita ini sayang nih kalau tidak diinvestasikan gitu ya. Nah, pasar uang antar bank syariah itu bisa menjadi salah satu pasar yang opsional ya. Opsional di samping dengan penempatan di BI atau SBI dan seterusnya gitu ya. Jadi ini keputusan bank juga gitu ya. Nah, juga bahkan bisa melakukan transaksi trading ya, surat berharga, valuta asing ya, baik di pasar uang atau di OTC ya, over the counter di luar bursa gitu ya, boleh juga. Jadi trading jangka pendek gitu ya, itu boleh gitu ya. Melakukan hedging atau lindungi nilai tentu ini biasa ya dilakukan ya, untuk misalnya untuk exchange rate-nya ya, boleh. Ada fatwa juga tentang terkait hedging gitu ya. Bahkan untuk menerbitkan dan mengembangkan produk-produk keuangan ya, treasury untuk memaksimalkan profit ya. Jadi treasury ini bisa berperan sebagai profit center sekaligus pengelolaan likuiditas ya. Kan kita tadi ada trade-off tadi. Satu sisi kita memang perlu liquid, tapi liquidnya nggak terlalu jauh juga. Ini hanya paling 3 bulan, 2 bulan gitu ya. Depositonya misalnya kita bank syariah punya term deposito itu sekitar 3 bulanan gitu ya, 6 bulanan. Rata-rata 3 bulanan, berarti kita bisa larikan ke deposito atau terbitkan treasury apapun ya instrumennya yang juga 3 bulanan gitu. Jadi bisa sebagai profit center ya, bisa sebagai upaya bank itu dana itu tidak idle gitu kan, dana tidak idle ya. Sekaligus untuk mengelola likuiditas ya. Di satu sisi yang lain kita aset masih liquid dan ini sesuai dengan term dari deposannya, dari term daripada sisi liabilitasnya. Itu kira-kira ya. Jadi pasar uang ini adalah salah satu instrumen ya, salah satu pasar ya yang dimana kita bisa berperan, bank syariah itu bisa masuk ke dalamnya gitu ya. Tujuannya ini tadi memastikan kemampuan bank untuk melakukan pembayaran kepada DPK ya, penyimpan dana atau deposan, untuk melakukan pembayaran atas semua pinjaman dengan memastikan ketepatan pembayaran. Nah, ini tadi memastikan ketepatan pembayaran dana
pada saat jatuh tempo ya. Jelas kalau ini termnya jangka pendeknya 3 bulan, ya kita convince bisa 3 bulan juga at least ya, maksimum. Sehingga ini 3 bulan bisa di-cover oleh 3 bulan. Dan ini makanya ALMA itu orang penting ya. Jadi jangan sampai kita punya kelas liabilitasnya itu misalnya 1 bulan atau 2 bulan, kita termnya di aset 6 bulan ya, kita mismatch tuh. Ketika deposan itu ingin menarik dana, kita tidak punya kemampuan untuk bisa mengembalikan. Padahal kita punya aset yang cukup sebenarnya. Nah, itulah pentingnya asset liability management ya. Nah, memastikan juga dana itu bisa yang telah direncanakan pembiayaan baru yang telah disetujui ya. Jadi ada kan yang sudah disetujui misalnya untuk misalnya pembiayaan kan ada tenggang waktunya biasanya 1 bulan kemudian. Nah, itu dimasukkan juga dalam komponen aset yang harus kita sediakan. Jadi kan misalnya di deposan ini misalnya 3 bulan. Nah, pembiayaan yang kita setujui misalnya sudah ada dalam 1 bulan berapa. Nah, itu kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan. Nah, sisanya baru yang idle ini bisa kita simpan di instrumen pasar uang gitu ya, kira-kira seperti itu. Memastikan agar ketentuan GWM sesuai ketentuan BI selalu terpenuhi. Ya, GWM silahkan. Harus kita sisihkan karena ini wajib sifatnya. 10%, 5% terserah BI berapa, gitu ya. Dan kita sebagai bank syariah, sebagai perbankan itu harus mengikuti aturan BI gitu ya. Karena ini kan demi kemaslahatan juga. Ya, BI itu dana GWM itu buat apa sih sebenarnya? Yaitu untuk membantu bank yang lain ketika terjadi kolaps. Ya, terjadi kolaps, kurang likuiditas. Nah, bisa diambil dari dana GWM ini. Ya, dari dana likuiditas ini. Yang kemudian nanti dibalikan lagi gitu. Ibarat perisai ya untuk menjaga beberapa bank yang bisa terjadi permasalahan likuiditas gitu ya. Mengusahakan agar kelebihan likuiditas ditempatkan pada instrumen dengan hasil yang optimal tapi liquid yang tadi ya sebut ya. Sisi kita ingin ada hasilnya, tetapi di satu sisi yang lain kita juga ingin liquid. Nah, pasar uang antar bank syariah ini yang bisa menjadi salah satu opsinya gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Karena hubungannya dengan bangkrut. Jadi sebenarnya bank itu kan satu lembaga trust ya, yang sangat ini sekali diperhatikan masalah trust-nya itu ya. Jadi kalau bank itu ada misalnya penarikan dana nasabah seketika, gitu ya, seketika, dianggapnya bangkrut gitu, dianggapnya bank ini tidak punya uang, padahal hanya beda kelas aset saja. Nah, sehingga pengelolaan likuiditas ini sangat penting gitu ya. Jadi bank itu sebenarnya bukan karena kerugian atau karena hal-hal yang lain yang sifatnya bank itu tekor gitu ya. Bukan, karena pasti ada pertimbangannya. Kalau tabungan hanya 1%, 2%, sementara investasinya nilainya bisa 6%, 7%, 8%, kan sebenarnya pasti untung sebenarnya. Tapi kan ada masalahnya berarti likuiditas itu. Nah, kalau sekali kepercayaan nasabah ini drop karena misalnya ada kasus kok dana ini saya ini nggak bisa dikembalikan oleh bank, ya, dan seterusnya, wah akan terjadi ras. Misalnya Bank A ini tidak bisa dana kita diinikan, wah lama-kelamaan seluruh nasabah di satu perbankan ya di dalam sistem perbankan itu akan lari kepada akan meramai-ramai datang ke bank itu untuk bisa mengembalikan untuk bisa menarik dananya. Ini namanya risiko sistemik. Ya, dulu kan ramai ya, apakah Bank Senturi ya, kasus Bank Senturi, perdebatan apakah memiliki risiko sistemik atau tidak. Kenapa harus diselamatkan nih Senturi ini? Ya itu sebenarnya masalah Bank Senturi itu tidak bisa terjadi ini, bahwa Bank Senturi itu bukan berarti tidak untung atau rugi sebenarnya, cuman aset kelasnya itu yang terlalu
terlalu agresif untuk membiayai pembiayaan yang sifatnya long term, sehingga ketika ada rush, gitu ya, ketika ada rush itu nasabah kemudian terjadi efek crash yang contagion, yang kemudian bagi BI atau Kementerian Keuangan kemudian dikhawatirkan ini akan terjadi risiko sistemik, artinya akan diikuti oleh nasabah yang lain di bank yang lain datang ke banknya karena bank ini tidak bisa memenuhi kewajiban likuiditasnya. Nah, sehingga Kementerian Keuangan saat itu atau juga KSSK ya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, kemudian berinisiatif ya udah kita bailout. Walaupun ya, ini debatable sampai terjadi perdebatan yang sengit. Apakah Bank Senturi ini misalnya seperti Bank Sentral Asia atau Bank Mandiri gitu ya. Kalau itu kan udah pasti. Kalau Bank Mandiri atau Bank BNI atau Bank Sentral Asia gitu ya, itu kan pasti merupakan itu kan pasti too big to fail namanya, ya, too big to fail ya, too big to fail, too big ya, ini bahasanya too big to fail. Too big to fail ini terlalu besar risikonya kalau digagalkan. Jadi kasus Bank Senturi ini sebenarnya masuk ke too big to fail, misal seperti Bank Mandiri atau BCA gitu ya, atau tidak, kan kecil banknya gitu ya. Ini orang berpikiran, wah ini bukan too big to fail gitu. Kenapa? Udah dikolapskan saja, langsung kan nasabahnya nanti ganti semua dengan LPS gitu kan. Jadi perdebatannya di sana, gitu ya. Jadi satu bank itu di satu sisi yang lain, wah tetap ini beranggapan ini adalah bank yang memiliki risiko sistemik, gitu ya. Walaupun banknya kecil, ini kan bank adalah bisnis trust, bisnis kepercayaan nasabah. Jadi kalau nasabah satu sudah tidak percaya kepada Bank Senturi dan itu adalah bagian dari sistem perbankan, nanti akan bisa diikuti oleh yang lain. Ya, jadi perdebatannya ini sebenarnya ya, too big to fail dengan apakah ini bukan too big to fail atau ada risiko sistemik. Nah, itu kan debatable. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi bukan karena rugi atau tidak sebenarnya, tapi memang karena pengelolaan likuiditasnya yang memang belum memadai, dan itu pun bisa jadi bukan risiko oleh masalah manajemen, bisa juga karena masalah ekonomi ya, karena masalah krisis misalnya sekarang ya, karena masalah krisis kan aset-aset bank itu larinya sektorialnya kolaps, bagaimana nanti itu ya, kira-kira bahwa pengelolaan likuiditas itu penting ya. Jadi penting ya, jadi pengelolaan likuiditas itu satu hal yang terpenting ya dalam yang dilakukan oleh lembaga perbankan ya. Jadi untuk terlaksananya fungsi likuiditas secara efisien dan menguntungkan perlu adanya instrumen dan pasar keuangan yang jangka pendek itu menjadi salah satu opsi ya, menjadi salah satu opsi bagi bank syariah gitu ya. Dia jangka pendek dan dia masih profitable gitu ya. Masih profitable. Nah, salah satu masalah likuiditas yang mungkin dihadapi oleh bank syariah adalah kondisi terjadi penarikan dana yang tadi sudah saya sebut ya. Tuh ya. Nah, PUAS ini adalah salah satu. Jadi opsi perbankan untuk mengatur likuiditasnya. Yang surplus tentu ya, yang surplus silakan bisa terbitkan instrumen-instrumen atau surat-surat berharga di pasar uang antar bank syariah. Ya. Nah, bedanya apa? Ya PUAS itu bank syariah ya tidak menggunakan sistem bunga melainkan alternatif akad. Bisa mudharabah, bisa musyarakah, qard, bisa wadiah, bisa sorf. Ini kalau untuk exchange rate ya, nilai tukar dengan menghilangkan unsur ghoror dan maisir yang terkandung di dalamnya. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau di pasar uang antar bank yang konvensional ini kan surat utang basisnya. Ya. Untuk penempatan dananya. Kalau bank syariah tentu ini mudharabah, murabah, wakalah ya. Nah, instrumennya apa? Instrumennya tentu ini harus sesuai dengan ketentuan syariah, dan ini bahkan sudah ada keputusan dari Dewan Komite Syariah dan ada fatwanya dari DSN. Ya. Jadi DSN Dewan Syariah Nasional itu ada fatwa-fatwa terkait
bank pasar uang antar bank syariah, misalnya Dewan Syariah, coba fatwa ya, pasar uang, coba kalian cek ya. Nah ini ya, ini fatwa nomor berapa nih? Fatwa coba kalian cek ya, ini fatwa saya nggak tahu nih nomor berapa tahun. Ya, jadi ada fatwanya ya, prinsip-prinsip yang sesuai syariah gitu ya. Struktur instrumennya tentu aset ya, modal dan hutang ya, bukan berdasarkan hutang. Kalau hutang kan puluh qardin alai jaru alai nafan bahwa riba. Kalau sistem basisnya hutang itu tidak bisa lagi ada pengembalian yang sifatnya lebih. Tapi kalau bank syariah, kalau bagi bank konvensional silakan utang juga mungkin ada bunganya gitu ya. Tapi kalau bank syariah, namanya bukan hutang, tapi sifatnya kita memiliki aset ya. Aset ini kemudian diperjualbelikan gitu ya, dan kemudian karena sifatnya bisa juga utang, tapi utang nggak ada bunganya ya, nggak ada bunga, berarti bisa qardul hasan juga, gitu ya. Dan juga basisnya modal, equity, berarti kan bisa mudharabah itu tadi ya, murabah dan seterusnya. Ya, tadi ada fatwa nomor 37 ya, mekanisme puas, fatwa nomor 38. Makasih Devita ya. Jadi kalian cek tuh ya, secara syariahnya bisa kalian cek. Ya, PBI-nya, ini ada fatwa terbaru ya, PBI, bukan fatwa, PBI itu Peraturan Bank Indonesia nomor 22, nomor 9 tahun 2020 ya, berarti bulan Juli ini. Bulan Juli. Jadi intinya PBI PUAS ini nih, tentu merujuk fatwa DSN tadi. Ya, merujuk fatwa DSN bahwa ada instrumen baru namanya SIPA ya, SIPA. Ya, SIPA itu sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antar bank. Jadi sebelumnya kan hanya SIMA ya, SIMA dan juga SIKA ya. Nah, sekarang ada SIPA. SIPA itu, nah kalian juga bisa telusur nih di PBI itu apa sih SIPA ya. Ada sih, kalian bisa cek nih di PBI ya, di PBI nih. Nah, ini di PBI ya, ini PBI-nya. Nah ini ada tanya jawabnya nih, ada tanya jawabnya, SIPA itu apa? Ya. Kalian harus belajar mandiri nih. Nah SIPA itu apa nih? SIPA itu apa? Ya. Apa yang maksud dengan SIPA dan apa yang maksud dengan wakalah bil istimror? Nah ini SIPA adalah sertifikat bus penerimaan pengelolaan dana di PUAS dengan akad wakalah bil istismar ya. Wakalah istismar adalah akad pembeli kuasa bus dan seterusnya itu ya. Jadi ini hanya salah satu instrumen ya, dan ini pengembangan saja, dan ini biasanya DSN itu kan ada ada masukan gitu ya, atau rekomendasi dari industri ya, ini boleh nggak nih akad seperti ini, kemudian difatwakan gitu ya. Jadi kemudian setelah difatwakan oleh BI itu, PBI itu kemudian diterapkan dalam bentuk aturan yang lebih teknis ya, bahwa di PUAS ini bisa sampai SIMA ya, dan juga SIKA ya, bisa juga SIPA namanya gitu ya. Ini salah satu instrumen saja. Nah PBI ini menyempurnakan ya, jadi menyederhanakan peraturan PUAS itu. Sebelumnya kan lebih dari satu PBI gitu ya. Nah sekarang menjadi satu PBI dan satu peraturan anggota Dewan Gubernur. Ini teknis saja sebenarnya. Ini secara regulasinya ya, regulasinya. Tentu tujuannya apa? Nanti saya sebut nih. Ya, kenapa tadi saya bertanya terkait apa hubungannya PUAS ini dengan apa? Secara mikro adalah menjaga kecukupan likuiditas. Secara makro apa? Tujuannya adalah mendukung pelaksanaan operasi moneter. Jadi ada hubungannya dengan kebijakan moneter. Kenapa BI turun campur di sini terkait PUAS ini? Ya, karena ini ada hubungannya dengan
stance atau apa ini kebijakan moneter ya terkait likuiditas keuangan yang ada di masyarakat itu seperti apa. Itu kira-kira ya. Nah ini SIMA itu apa? Nih kalian bisa baca ya. Jadi SIMA itu kan sertifikat investasi mudharabah, gitu ya, diterbitkan oleh bank pengelola, ya. Ini ada imbalannya tentu ya. Terus ada jangka waktu. Saya kan nggak akan bahas ini akad-akadnya karena itu mungkin ada di kuliah yang lain ya, di pasar uang antar bank, mungkin di lembaga keuangan LKS non bank juga mungkin ada ya. Nah kira-kira, nah ini jangkanya 90 hari. Jadi jangkanya 90 hari berarti ini masih dianggap sebagai pasar uang ya. Jadi 3 bulan. 3 bulan itu masih dianggap sebagai instrumen keuangan jangka pendek ya. Gitu ya. Nah, mekanismenya bisa kalian baca ya, bahwa SIMA ini adalah salah satu instrumen yang biasa dilaksanakan oleh yang biasa berlaku ya di pasar uang antar bank syariah itu ya mekanismenya ya. Nah, nanti setelah jatuh tempo tentu bank penerbit membayar kepada bank pemegang SIMA sebesar nilai nominal ya. Dan kemudian ini menggunakan biliet giro Bank Indonesia atau transfer secara elektronik. Ini bukan pindah uangnya secara cash ya, tapi hanya beda giro bilietnya saja, akun di Bank Indonesia-nya yang tadinya milik bank syariah tertentu kepada bank yang lain. Gitu ya. Jadi itu instrumen pasar uang ya. Nah ini transaksinya ya, mekanismenya. Kira-kira ada penerbit ya, bank syariah menerbitkan ya. Ini sebagai penanam dana gitu ya, kemudian bisa dijual lagi, bisa ya. Bisa dijual kepada penanam dana yang kedua. Ya, jadi kan yang menerbitkan yang tentu kemudian yang penanam dana yang pertama ini ya, pada ini ya, ini tentu bisa juga menjual lagi ya, bisa menjual lagi di pasar sekunder. Nah ini pasar perdana kalau ini ya, kalau penerbit kan yang memiliki memerlukan ini ya, memerlukan dana ya, tentu akan dibeli oleh bank yang menanamkan dana, menginvestasikan di sini, makanya investasinya mudharabah kan tadi. Nah, bank yang ini misalnya bank A, bank B ini bahkan bisa juga kemudian menjual lagi nih di pasar sekunder, ya. Nah, ini tapi lagi setelah jatuh tempo pemberitahuannya, gitu ya. Nah, ini harus diketahui dan memang mekanismenya adalah melalui pasar yang diatur oleh PBI itu ya. Jadi ini tentu informasi BI rate ya di sini. BI rate itu berapa ya? Ya ini more or less, makanya tadi itu BI rate itu penting ya. Sangat berpengaruh ke pasar uang antar bank ya, termasuk antar bank syariah. Karena apa? Informasi BI rate ini akan kemudian menjadi rate ya. Rate dari mudharabahnya di sini. Ya. Itu kira-kira. Nah, kalau penerbitnya ini bank syariah tentu saja ya, penerbitnya bank syariah. Investornya bisa bank syariah atau bisa bank konvensional ya. Jadi penerbitnya tentu biasanya bank syariah. Kalau bank konvensional kan bukan PUAS ya namanya, berarti PUAB ya, pasar uang antara bank yang biasa gitu. Ya. Nah, kalau investornya bisa bank syariah atau bisa bank konvensional. Kalau merasa mereka nyaman sudah, ini kayaknya lebih bagus juga nih menurut bank konvensional, ya silakan. Ya, kan yang beli sukuk kan gak mesti orang Islam kan, bisa juga orang asing. Bahkan yang menerbitkan sukuk juga bisa orang asing. Itu ya, jadi investornya silakan bisa bank syariah atau bank konvensional. Imbalannya tentu kalikan saja P kali R kali T per 60. T itu waktunya ya. Kenapa dibagi 60? Ini kan waktu hari dalam setahun. Ya. Jadi X itu besarnya imbalan yang diberikan kepada bank penanam dana itu berapa persen? Berapa nilainya? Tentu P nilai nominal investasinya dikali imbalan deposito mudharabahnya gitu ya. Dan dikalikan berapa harinya. Ya. Dan dikalikan dengan nisbahnya. Misalnya bagimu sohibul mal adalah 75
dan 25 berarti kali 75% di sini. 75 per 100. Ya. Ini mekanisme bisa misalnya ini ya, bisa contoh nih, bisa kalian baca ya. Misalnya Bank A menerbitkan pada bulan Maret 2000 R-nya mudharabah 1 bulan. 1 bulan biasanya 8% ya. 1 bulan ini 9% ya. Untuk 3 bulan ya. Untuk 3 bulan. Sehingga untuk 3 bulan itu 8,5%, untuk 3 bulan itu 10% ya. Ya. Jadi ini bank penerbit berarti ya. Kemudian ada bank B dan bank C yang menanamkan dananya. Ya. Nah, ini tentu dengan nisbah bagi hasil yang disepakati, misalnya 70 dengan 70-30, tapi kalau bank C karena ini lebih lama gitu kan. Bank C kan lebih lama gitu ya. Itu misalnya 75-25. Nah, bagaimana pengembaliannya? Nah, setelah tanggal 3 April, ini kan 10 hari dari tanggal itu Maret nih, ya. Berapa kepada Bank B? Kepada Bank B berapa? Nanti akan sebesar ini 10 miliar kali 8% kali 10. 10 berapa? Kan 10 hari ya. 10 per 360 dikali 70%, ya. Akan sebesar 15,55 juta. Berarti ini nanti tinggal ditambahkan kepada 10 miliar. Pada Bank C, ya disesuaikan tadi 8,5% dikalikan dengan mudharabah, ya, selling rate-nya nih, bagi hasilnya, nisbahnya akan 36, ditambahkan nanti 20 miliar. Itu ya. Pada Bank C, ini untuk 1 Mei, berarti yang term yang 1 Mei ya, yang 40 hari ini, berarti akan 10% ya, dikali 24 per 360, karena kan 24 hari ya jatuhnya, ya. Ya kan meningkat nanti 99,9% nanti ditambahkan 20%. Jadi bagi bank C dan bank B tentu akan memiliki lumayan lah gitu ya. Ada bagi hasilnya itu ya sebesar 15. Ini simak kan bagi mudharabah ya. 15 juta dengan 26 juta, 99 juta. Jadi tidak, ini liquid betul ya, liquid, dan juga lumayan profitable gitu ya, lumayan profitable ya. Ada juga SIKA. Nah, kalau SIKA ini sertifikat di pasar komoditas antar bank. Nah, kemudian SIKA ini sama dengan SIMA tadi, itu bisa diperjualbelikan ya, bisa diperjualbelikan. Nah, coba cek ya, kuliah LKS non bank, kayaknya sudah deh ya. Kalau di LKS non bank ini ada ini ya, ada kuliah ini kan, bursa berjangka syariah. Nah, surat sertifikatnya itu bisa kemudian diperjualbelikan seperti SIMA tadi. Jadi oleh bank A atau bank B gitu ya, yang itu bisa kembali, jadi bisa diperjualbelikan di pasar uang antar bank syariah. Jadi inilah bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional, karena kalau bank syariah basisnya aset, itu ada underlying asetnya. Nah, salah satu underlying asetnya adalah apa? Adalah surat sertifikat yang sertifikat di bursa berjangka komoditas ya. Jadi di bursa berjangka komoditas. Ini bisa kalian cek, nanti bisa juga saya share ya. Supaya kalian tahu bahwa ini itu sebenarnya SIKA ini nih, SIKA ini bisa menjadi salah satu instrumen yang berlaku di pasar uang antar bank syariah. Jadi bisa juga sebagai salah satu instrumen investasi ya dalam jangka pendek. Nah, underlying aset di bursa komoditas ya. Nah, ini sebagai review ya, bahwa PUAS itu memang di Indonesia tadi juga sempat dibahas ya, mungkin belum sampai belum sampai berkembang, tapi tidak sebesar mungkin di luar negeri ya. Ya, at least dari instrumen PUAS-nya yang banyak gitu ya. SIKA aja tadi sedikit, baru berapa gitu ya SIKA itu, gak banyak lah gitu. Ya, jadi pertama dari instrumen, yang kedua dari tadi di jurnal tadi yang direview itu dari sisi besarnya juga mungkin nggak sebesar ya proporsinya dengan QAB atau apa gitu tadi ya di instrumen jangka pendek yang lain.
Nah ini coba kalian bisa cek ya. Ini paper-paper nih, Islamic Interbank Money Market, ya, kontrak instrumen and pricing ya. Ini nanti saya share juga nih. Tipe-tipe instrumennya di Islamic Interbank Money Market ya. Nah ini juga bisa kalian baca nih ya. Kenapa kita itu perlu memiliki interbank money market. Kira-kira yang saya bisa sampaikan kuliah kali ini. Tadi ya terkait merger ya, merger itu nggak ada hubungan dengan PUAS atau PUAP. Merger itu kan hanya bank ya, aset banknya yang dikumpulkan gitu ya. Tapi mungkin dalam jangka panjang, yang dalam jangka panjang karena asetnya bertambah, segala macamnya bertambah, sehingga merger ini kemampuan modal dan juga kemampuan asetnya ya, aset kan itu tadi yang sisi liabilitas kan semakin besar gitu ya, sehingga bank syariah ini bisa jadi penerbit ya, bukan penerbit, bahkan pembeli ya, puas bagi bank-bank syariah yang lain ya. Jadi yang memiliki yang kurang likuiditas gitu kan. Nah sekarang kan lihat kekurangan bank syariah itu apa sebenarnya? Bank syariah itu kan biasanya yang datang ke bank syariah itu kan yang mengajukan pembiayaan ya. Sementara kalau kita nabung mungkin cenderung bahkan banyak yang masih menyimpan DPK-nya itu di bank konvensional kan, karena tidak adanya ATM dan seterusnya gitu kan. Nah itulah kenapa konsolidasi perbankan ya melalui merger ini kemudian diinisiasi oleh Kementerian BUMN tentu untuk meningkatkan asetnya. Aset itu apa ya tadi yang saya sebut, aset dari kas dan seterusnya gitu ya, meningkatkan asetnya sehingga kalau kemampuan asetnya tinggi ya, kemampuan asetnya tinggi tentu akan baik ya bagi perbankan itu ya. Atau dari yang kedua sebenarnya dari sisi efisiensi. Nah, kalau kalian cek misalnya di Darmaga kan ada di situ ada BNI Syariah, ada BRI Syariah juga yang sebelah mana tuh, daerah Cibanteng kalau nggak salah. Dan satu lagi di BSM, ABSM, BRI Syariah dengan BNI Syariah kan dekat kan. Nah, nanti dengan merger kan ini kan nanti cuma satu kantor gitu ya. Cuma satu kantor sehingga efisiensi perbankannya ada ya, outreach-nya gitu kan. Daripada kita hanya misalnya kecil-kecil seperti itu. Ya walaupun tidak ada misalnya kemarin nggak ada dari Kementerian BUMN tidak akan ada PHK gitu ya. Ya mungkin itu arrangement saja, mungkin lebih baik outreach-nya itu tidak seperti itu. Lebih baik besar seperti halnya misalnya Bank BNI gitu ya, atau bank-bank induk lain. Nanti akan menjadi bank yang nilai asetnya bisa sekitar 250 triliun ya di tahun 2024. Ini kan besar nanti. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin aspek globalnya. Nanti ini bisa jadi salah satu SWF, bukan SWF. Jadi menampung dana internasional gitu kan, masuk ke bank syariah gitu ya. Jadi bisa menampung dana-dana luar negeri ya, global sifatnya, sifat global. Karena likuiditas asing itu besar masukin ke bank ke Indonesia itu besar ya. Nah ini bisa channelnya melalui merger bank syariah ini ya. Ya ada sih concern kemarin bagaimana UMKM nanti tinggalkan oleh BRI Syariah, ditinggalkan oleh BSM atau BRI Syariah. Ya, itulah jadi concern ke depan gitu ya. Apakah fokusnya ini ke UMKM atau global gitu ya. Ada trade off lagi. Tapi mungkin bisa kita ya, tapi ini penting ya untuk menjadikan bank syariah itu kuat gitu ya, masuk ke buku 2 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu dari saya. Kalau ada diskusi bisa. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kuliah kali ini. Mohon dibaca ya. Kalian jangan hanya buat ujian belajar itu ya. Dan tidak hanya ini kan belajar mandiri lah ya. Belajar mandiri ini juga tidak kita harapkan sebenarnya ya situasi seperti ini. Tetapi
kalian bisa membaca dari referensi-referensi termasuk yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Karena ini penting ya, penting. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang yang sangat penting ketika kita ingin mengembangkan ekonomi syariah ke depannya. Salah satunya adalah aspek asset liability management ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya.